Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memanggil dan mengutus ke-12 Rasul. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hosea 10 ayat 1 sampai dengan 3, 7 sampai dengan 8 dan ayat 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 2 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 1 ayat 15 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16 untuk ayat 1 sampai dengan 4 tentang Yesus memanggil ke-12 Rasul, dan Injil Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13 dan Injil Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6 untuk ayat 5 sampai dengan 7. Yesus mengutus ke-12 murid. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, tanggal 12 Juli 2023, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, tanggal 6 Juli 2022, dan tanggal 8 Juli 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 Rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita teruskan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4, Yesus memanggil ke-12 Rasul, dan Injil Matius 10 ayat 5 sampai dengan 7, Yesus mengutus ke-12 Rasul. Menyambung bacaan Injil kemarin yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, di mana Yesus Kristus prihatin dan iba atas banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Maka dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7, Yesus Kristus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ke-12 murid Yesus Kristus telah diberdayakan olehnya dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Seperti para murid Yesus Kristus tersebut,
Kita semua juga secara pribadi dipanggil olehnya untuk suatu misi tertentu, yaitu untuk memberitakan kabar baik keselamatan Allah Tritunggal Maha Kudus di tengah dunia. Kita diberi karunia khusus menurut cara hidup, talenta, dan kemampuan kita masing-masing untuk mengkomunikasikan pesan Yesus Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian yang kita berikan hendaknya bukan kata-kata kosong, melainkan terwujud dalam perkataan, perbuatan, dan cara hidup sehari-hari. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kita membiarkan Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja melalui dan di dalam diri kita demi kemuliaan kerajaan dan namanya di tengah dunia? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salve.